welcome to my channel. Teman-teman, kali ini aku mau bikin otak-otak bandeng nih. Ada yang tahu nggak otak-otak bandeng itu kayak apa? Otak-otak bandeng adalah salah satu olahan dari daging ikan bandeng yang diperoleh dengan cara mencampur daging ikan bandeng dengan bumbu-bumbu rempah. Otak-otak bandeng ini sangat cocok untuk kalian yang suka makan bandeng tapi malas dengan duri-durinya. Dalam proses pembuatan otak-otak bandeng, duri dalam bandeng sendiri akan kita buang. Kemudian kita keluarkan dagingnya. Yuk kita lihat dulu gimana cara membuang duri ikan bandeng dan cara mengeluarkan dagingnya. Pertama, buang sisik dari ikan bandeng, kotoran dalam perut ikan bandeng, dan juga insang dari kepala bandeng. Buang dari bagian kepala, kemudian cuci sampai bersih. Setelah itu, bisa kalian pukul-pukul ikan bandeng sampai daging dari ikan bandeng terasa lunak. Kalian bisa memukul-mukulnya dengan pengulek, batu, atau kayu. Kalian pukul-pukul seluruh bagian dari ikan bandeng. Setelah terasa lunak, kalian picit-picit sampai dagingnya terasa terlepas dari kulitnya. Tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kulitnya sobek. Lakukan ke seluruh bagian dari ikan bandeng agar daging bandeng mudah terlepas. Setelah itu, patahkan tulang pada ekor ikan bandeng dan keluarkan duri lewat bagian kepala. Tinggal ditarik aja ya teman-teman, ini mudah sekali. Lewat bagian kepala ya. Setelah duri bisa dikeluarkan, kita sisihkan dulu, lalu kita keluarkan daging pada ikan bandeng. Kalian bisa mengeluarkan daging ikan bandeng seperti caraku di video atau dengan menggunakan sendok. Oke, kita ulangi lagi ya, gimana cara mengeluarkan duri dan daging pada ikan bandeng. Pukul-pukul semua bagian pada ikan bandeng sampai lunak. Setelah itu, bisa kalian picit-picit sampai terasa daging lepas dari kulitnya. Lakukan ke semua bagian dari ikan bandeng. Setelah itu, patahkan tulang pada bagian ekor, seperti di video ya. Nanti akan terasa kalau sudah patah. Setelah itu kalian keluarkan duri lewat bagian kepala. Kalian tarik perlahan, lalu buang durinya. Setelah itu kalian bisa mengeluarkan daging dari ikan bandeng. Namun jika dirasa daging masih menempel pada kulit, bisa kalian picit-picit terlebih dahulu ya. Kemudian baru kalian keluarkan. Cara ini itu gampang kok teman-teman, tidak sesulit yang kalian bayangkan. Kalian kumpulkan dagingnya ya, kalau kalian menemukan duri bisa kalian buang. Kemudian lanjut buang duri pada ke semua bandeng, lakukan sampai selesai. Sebelum lanjut ke cara bikin otak-otak bandengnya, teman-teman bantu support channel aku dulu ya dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video resep-resep terbaru dari aku. Nah, begitu tadi ya cara mengeluarkan daging dan juga duri pada ikan bandeng. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk membuat otak-otak bandeng. Bahan utamanya yaitu 1 kilo ikan bandeng yang sudah dibersihkan, dikeluarkan dagingnya dan dibuang durinya. Ini hasil dagingnya tadi ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka, 1 butir telur, kelapa muda parut yang sudah disangrai. Untuk bumbunya ada cabai kalau suka pedas, ada serai, ada daun jeruk, ada kemiri, ada kencur, jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, ketumbar bubuk, garam, dan kaldu jamur. Teman-teman catat resepnya di sini ya.
atau bisa kalian screenshot. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus memblender bumbu-bumbu tadi, kecuali cabai ya teman-teman, karena bandeng ini akan kita buat dua rasa, yang satu pedas, yang satu tidak. Setelah bumbu kalian blender halus, bisa kalian tumis sebentar sampai harum. Lakukan hal yang sama pada cabainya. Setelah itu, sisihkan dan dinginkan ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan menghaluskan daging dari ikan bandeng. Kalian bisa menghaluskan dengan blender atau chopper. Selanjutnya, setelah daging halus, kalian masukkan telur dan juga tepung tapioka atau tepung sagunya. Kemudian lanjut kalian chopper lagi sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, kalian bisa memasukkan kelapa muda yang sudah disangrai, lalu lanjut chopper kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya selesai, kalian bisa memindahkannya ke dalam wadah. Kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Kalian bisa aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah dipastikan semuanya sudah tercampur rata, kalian bisa memindahkannya ke dalam piping bag. Kemudian kalian masukkan ke dalam kulit ikan bandeng. Misal kalian tidak mempunyai piping bag seperti ini, kalian bisa memasukkannya pakai sendok ya teman-teman. Namun akan sangat mudah kalau kalian memasukkannya pakai piping bag seperti ini. Masukkan sampai seluruh badan bandeng menjadi penuh dengan adonan. Kemudian tambahkan juga adonan ke dalam kepala bandeng. Ratakan semuanya, kemudian sisihkan. Lakukan hal yang sama untuk bandeng yang kedua ya teman-teman. Tapi untuk bandeng keduanya ini, kulitnya sudah terbelah menjadi dua. Karena sebenarnya nggak mau aku bikin otak-otak bandeng juga sih. Karena sudah terlanjur dibersihkan dari pasar. Dan badan bandeng sudah tersayat terbelah menjadi dua. Tapi akhirnya semua aku olah menjadi otak-otak ikan bandeng. Seperti ini bentuk kulitnya ya teman-teman, tapi tenang aja, ini masih bisa kita isi. Seperti di video ya teman-teman, cara mengisinya kalau misalnya kalian sudah terlanjur membelah ikan bandengnya. Sama aja, tetap keluarkan terlebih dahulu daging serta durinya. Setelah tersisa kulitnya, baru kalian masukkan adonan otak-otak bandengnya. Untuk versi pedas, sisa dari adonan tadi kita tambahkan dengan cabai yang sudah kita blender halus dan kita tumis sampai harum. Masukkan semua cabai dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu, untuk caranya sama seperti yang pertama dan kedua tadi ya teman-teman. Masukkan ke dalam piping bag, kemudian masukkan ke dalam kulit ikan bandeng. Jangan lupa isi juga untuk bagian kepalanya. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Setelah semua kulit bandeng terisi adonan, kalian bisa membungkusnya satu persatu. Bisa kalian menggunakan daun pisang. Karena aku tidak ada daun pisang, makanya aku menggunakan aluminium foil. Bungkus satu persatu bandeng sampai semuanya selesai ya teman-teman. Setelah selesai, kita akan kukus selama kurang lebih 30-40 menit. Karena aku tidak ada kukusan yang besar, jadi aku menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Pakai wajan dan aku kasih saringan. Kemudian aku tutup pakai loyang. Ini dia penampakan otak-otak ikan bandeng yang sudah kita kukus tadi. Kemudian kita potong-potong dan siap kita goreng. Untuk menggorengnya, kalian bisa melapisinya dengan satu butir telur.
Kalian kocok lepas, kemudian kalian masukkan bandeng satu persatu. Setelah itu baru kalian goreng sampai matang. Kalau teman-teman tidak langsung menggorengnya semua, teman-teman bisa menyimpan dalam kulkas atau freezer ya teman-teman. Nah, ini dia otak-otak bandeng sudah selesai kita goreng dan siap kita nikmati. Recommended banget dimakan pakai nasi anget dan sambal terasi. Dijamin bisa ngabis-ngabisin nasi sih. Makannya tinggal hap-hap, nggak perlu nyingkir-nyingkirin duri. Tekstur dari otak-otak bandeng ini padat ya teman-teman, dia rasanya gurih dan juga terasa banget daging dari ikan bandengnya. Teman-teman bisa nyobain sendiri bikin di rumah ya. Rasanya bikin nagih, beneran deh. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videoku ini sampai selesai. Semoga resep yang aku bagikan kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Selamat mencoba di rumah, sampai ketemu di resep aku berikutnya dan salam cemal cemil cemul.